Barat waktu kita di sana. Jadi yang pernah ke sana pasti tahu karena lagu-lagu ini yang kita nyanyikan waktu di pembinaan di Sebas atau mungkin di Batu di mana pasti lagu ini akan muncul. Dan akhirnya sampai di sana pun tetap kita nyanyikan. Ada kenangan ya lagu ini Pak Surya? Ya, Ada kenangan ya? kenangan banget. Yo, Terima kasih semuanya. Itu dah harus saya evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di samping kita bisa serbaik, hari ini kita juga ada oleh-oleh buat wawasan kita yang bisa mungkin menjadi sebuah inspirasi atau wawasan baru sehingga sedikit banyak semoga bisa merubah atau memberikan opsi lain minimal tentang pemikiran-pemikiran kita. Sengaja panitia menghadirkan orang-orang hebat di atas panggung kali ini. Yang pertama sebelah ini saya nanti beliau akan mengenal masing. Saya kenal dulu Bapak Ahmad Sarita. Beliau sekarang sebagai Wakil Ketua Umum IKPSI Nusantara. Di samping beliau ada Bapak Suryono, Master Engineering. Beliau sekarang adalah Direktur PT YMPA Yamaha Motor, Yamaha Musik produk Asia. Jadi ada dua. Nanti akan di slide, minta tolong slide CV-nya. Nanti beliau akan menyampaikan materi untuk kita. Yang berikutnya adalah senpai kita, Haji Makmur, sudah sangat terkenal beliau. Bandar Transport Kerawang. Semua. Kenapa? Semuanya ya. Semuanya. Transport yang di Karawang, kalau nggak salah itu setiap lewat pasti punya beliau. Alhamdulillah. Jaya. Semua aja. Semuanya. Semuanya aja. Semuanya. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah Bapak Haji Budi Mulyono. Jadi nickname-nya Budi Danu. Beliau pengusaha plastik, injection dan molding. Yang terakhir adalah senpai kita. Beliau adalah IKPSI founder, pendiri IKPSI. Apresiasi buat Haji Abdul Halim. Beliau juga sangat luar biasa, multitasking, Betul. konglomerat, usahanya di mana-mana. Kalau ada logo A oranye hitam, itu mobil beliau.
Jadi Pak Haji Makmur di Kerawang, beliau ujung di Cikampek. Ada logo A di kawasan pertempuran punya beliau. Baik, kita idealnya tadi kita bikin 2 sesi. Ada sesi pertama adalah talkshow, yang kedua seminar. Karena kita delay dan biar efektif waktu kita semuanya. Tentunya semuanya punya jadwal masing-masing, sehingga biar efektif tidak bertele-tele dan panjang, kita ringkas acaranya. Jadi kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Pak Suryono dulu, baru nanti kita sama-sama mendengarkan juga tentang sukses story dari senpai-senpai kita. Demikian, kita langsung ke materi pertama kepada Bapak Suryono, Master Engineering, dipersilakan. Dan kepada hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Sebenarnya saya ingin berpanjang lebar bercerita menyampaikan materi ini, tapi karena waktunya terbatas ya Pak Ustadz, jadi saya berusaha untuk mengkompres, ya, mempersingkat, tetapi mungkin poin-poinnya yang bisa jadi inspirasi bisa disampaikan di sini. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz di awal bahwa saya memang pernah berinteraksi dengan IMB Jepang di angkatan 1 sampai 13. Saya pernah jadi instruktur K3-nya di Politek Cibra, itu tahun 93 sampai 95. Tadi Pak Makmur sudah angkatan kedua loh. Oh, sebentar Pak. Tadi saya tanya apa kenal Pak Ali, kenal beliau. Jadi waktu itu yang saya ingat ada Pak Ali, yang lucu, dari Cakung, dan juga ada Pak Agung, Pak Joko dan sebagainya. Sering datang ke rumah saya. Ya. Langsung saja karena waktunya terbatas, jadi tidak berpanjang kata. Saya ingin menyampaikan ada 3 isu sebenarnya akhir-akhir ini yang mungkin bisa jadi concern kita sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan di dalam perusahaan, atau mungkin nanti yang akan membangun usaha ke depan. Nah, ketiga isu hangat tersebut apa? Yang pertama, kalau ini bukan isu ya, ini sebuah tag yang sekarang pun masih dilanjutkan oleh pemerintah, bahwa Indonesia bukan adalah tetapi Indonesia terang, ya. Dan kemarin ada Gerina ya, dari Ustaz Andi Hidayat misalnya, berusaha untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Lanjut. Nah, kita harus tetap optimis dengan hal ini. Kemudian kita masuk ke topik hangat pada isu pertama, yaitu mengenai Trump tarif. Kalau bahasa Jepangnya itu orang bukan Z. Nah, ini sebenarnya apa sih latar belakang dari diberlakukannya tarif ini? Kan tentunya ini karena ada defisit trading atau perdagangan di dalam Amerika itu sendiri, sehingga persentase impor mereka lebih besar daripada ekspornya, sehingga menerapkan tarif yang sekarang sedang heboh, membuat dunia heboh, ya, saham-saham turun, ya, kemudian perang dagang antara China dan Amerika, ya, kemudian Meksiko, Rusia dan sebagainya, ya. Sekarang dunia sedang dalam kondisi ketidakpastian. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa? Sebenarnya Amerika ini ingin mengembalikan kekuatan di dalam negerinya, termasuk yang pernah dicoba oleh Trump itu sendiri pada saat menjabat sebagai presiden. Ini sebenarnya sudah dari pengamat Jepang, ya, sudah pernah berhasil, ya. Jadi bisa menaikkan sekitar 5-6 tingkat yang tadi Pak Wakil Bupati sampaikan, pengangguran ataupun yang perusahaan yang sebelumnya keluar itu bisa masuk kembali sampai 6%. Nah, melihat keberhasilan itu sepertinya ini diulang begitu. Nah, terhadap hal ini kita sebagai pengusaha ataupun pelaku bisnis ini harus bisa membaca bahwa
kalau saya selalu melihat peluangnya di mana dengan adanya hal-hal ini. Tentunya ekspor impor akan terguncang nanti ke depan, apakah menurun atau meningkat itu pasti. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kemandirian itu akan diperlukan di dalam negeri dimanapun. Ya. Jadi baik itu Jepang, Cina, Amerika nantinya dia akan konsentrasi ke dalam negeri karena adanya perang tarif ini. Termasuk Indonesia. Nah ini apalagi Capex ini kan perusahaan lokal ya, dari bukan perusahaan asing. Nah ini sebenarnya kesempatan. Jadi bagi yang ingin berusaha, ya ini kesempatan karena tren kedepannya adalah bahwa kemandirian itu akan diperlukan di dalam negeri. Lanjut. Nah ini sedikit mungkin yang punya anak. Saya sendiri belum melihat filmnya, tapi hanya di TikTok dan sebagainya, di YouTube. Ini ada film Jumbo ya. Ini ada menggambarkan bahwa sebenarnya di Indonesia itu kalau mau melakukan ya, mau berusaha bisa ya. Mungkin saya ini generasinya sama dengan Pak Momor ya, dengan Bapak-bapak. Dulu ada film Unyil Pak ya, masih kan film Unyil ya. Itu begitu bangganya kita itu punya film Unyil karena ingin kita ada film seperti Disney ya, Mickey Mouse dan sebagainya. Waktu itu kita belum bisa membuat seperti itu. Nah, kapan sih Indonesia kok bisa membuat seperti film di Disney? Ini kan sebenarnya kayak Pixar, kayak Disney dan seperti itu. Nah, ternyata pada saat mencoba film Jumbo ini, ternyata bisa mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sampai terakhir itu saya baca berita sampai 6.320 penonton. Nah ini kan luar biasa, bisa mengalahkan Disney. Seperti itu. Jadi artinya bahwa kalau kita ini berusaha menciptakan peluang-peluang bisnis ke depan, harusnya bisa seperti itu. Jadi ini adalah peluang menurut saya. Nah, lanjut. Kemudian topik hangat berikutnya adalah mengenai bonus demografi. Bahwa dikatakan tahun 2030 itu bonus demografi Indonesia itu usia produktifnya mencapai puncak. Tapi ternyata hasil dari sensus tahun 2020 itu sudah 70% gitu, usia produktif. Jadi artinya sekarang pun adalah bonus demografi. Nah terhadap bonus demografi ini yang usia produktif yang tinggi ini, maka apa sebenarnya peluangnya? Kita bicara peluangnya saja. Peluangnya adalah tenaga kerja ini melimpah. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja dan ya, meningkatkan produktivitasnya, tentunya tadi dengan training yang LKP, lembaga pelatihan yang mungkin perlu ditumbuh suburkan untuk meningkatkan kualitas SDM yang di usia produktif. Sedangkan ancamannya tadi Pak Wali Pak Wakil Bupati tadi menyampaikan pengangguran dan kriminalitas. Jadi kalau ini tidak bisa dimanage dengan baik, bonus demografinya akan memunculkan ancaman yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan kriminalitas yang meningkat juga. Kemudian juga perubahan generasi yang perlu dipahami bahwa hasil sensus dari tahun 2020 itu 27% itu generasi Gen Z. Jadi artinya ada yang pengusaha yang merekrut karyawan ke depan harus berhadapan dengan Gen Z yang karakternya sedikit berbeda dengan milenial maupun Gen X seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini, tren seperti ini harus kita pahami juga sehingga kita dalam pengelolaan bisnis ke depan itu bisa lebih tepat sasaran. Kemudian berikutnya topik hangat ketiga adalah mengenai revolusi industri. Saya tidak bercerita dari 1.0, 2.0, 3.0 ya, saya langsung saja ke 4.0. Jadi kita ini sedang masuk di era industri 4.0 di mana awalnya kita itu dinamakan IoT ya, Internet of Things itu, di mana kita sudah menggunakan teknologi internet untuk menyambung beberapa data, komunikasi data agar tersambung, agar terkoneksi dengan data didapatkan cepat. Tetapi di luar dugaan kita bahwa kecepatan teknologi AI itu
juga melebihi dari IoT itu sendiri. Nah sekarang adalah eranya adalah AI, di mana kalau Anda sekalian yang sudah pernah mencoba chat GPT ya, itu luar biasa, informasi itu dengan mudah kita bisa dapatkan. Nah terkait dengan AI ini nantinya ya, itu akan terjadi suatu perubahan perilaku manusia itu sendiri ya, bahwa yang sebelumnya kerja keras ini menjadi kerja yang cerdas. Nah, jadi bagi orang yang cepat mengadopsi beradaptasi dengan AI ini, dia akan kerja cerdas. Kemudian sesuatu yang dulunya rumit itu menjadi simpel. Kemudian lanjut. Nah, cuma ada beberapa kemampuan yang menurun di zaman AI itu sendiri. Misalnya salah satu contohnya adalah kemampuan berempati, komunikasi dengan sama manusia. Kenapa? Karena mengandalkan teknologi AI. Orang nggak perlu bertanya lagi kalau dulu tanya Pak ini gimana atau tanya sebenarnya. Sekarang nggak perlu, dia cukup di prompt, tulis misalnya lokasi ini di mana, istilah ini apa, itu langsung ChatGPT bisa memberikan informasi. Nah kemudian lanjut, saya melihat di YouTube ya ada suatu acara talk show di Jepang ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini saya coba terjemahkan. Dia membahas mengenai 10 tahun ke depan dengan kemajuan AI ini, pekerjaan apa saja yang akan hilang ataupun bisa digantikan dengan apa itu AI. Contohnya kalau dulu dari kuda ke mobil, ya, orang berpikir kan dulu ada yang suka nyari rumput kudanya, membersihkan kudanya ya, karena memang transportasi pakai kuda. Tapi begitu digantikan mobil kan pekerjaan itu hilang. Sama, kalau kita ini nggak cepat beradaptasi, ya, maka nanti kita akan kayak mimpi di siang bolong loh. Pekerjaan ini ternyata saya kok jadi pengangguran seperti ini, nggak ada yang nggak butuh saya gitu. Kenapa? Kemampuan bahasa Jepang saya yang pas-pasan itu dulu masih laku gitu. Tapi nantinya nggak laku. Ya, jadi interpreter yang hanya bisa jikosokai ya, perkenalan diri atau yang bahasa Jepang yang dasar itu udah nggak kepake karena pakai ChatGPT itu sudah bisa ya, ataupun pakai aplikasi-aplikasi ya. Nah ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Lanjut ke bahasa Indonesia. Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat data entry ya, instruksi ya, kemudian pembukuan ya, accounting, pembukuan dasar seperti itu akan bisa digantikan dengan mudah oleh AI nantinya. Nah kebalikannya, apa sih dari sekarang skill atau kemampuan yang harus kita siapkan gitu untuk menghadapi era AI nanti? Itu adalah tentunya di industri 5.0 nanti itu adanya kolaborasi antara manusia dengan AI. Nah, sehingga kemampuan atau kalau misalkan Bapak Ibu di sini punya anak sekarang yang anaknya SMA atau sedang kuliah, sebaiknya diarahkan kepada belajar tentang kemampuan mengenai kolaborasi mereka itu dengan AI. Jadi seperti misalnya maintenance-nya, kemudian programmernya, desainernya seperti itu diperlukan. Nah, yang tidak terkait dengan komputer seperti misalnya manajerial, ya, komunikasi, keahlian komunikasi, kemudian keahlian mengumpulkan informasi yang lebih awal. Jadi informasinya bukan olahan, tetapi informasi yang pertama itu nanti dibutuhkan karena itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Jadi hal-hal seperti itu harus menjadi concern kita. Jangan sampai kita tidak mengikuti tren, tidak bisa membaca tren perkembangan dunia dan juga perkembangan pasar, sehingga loh perusahaan saya kok tidak laku lagi gitu. Sudah digantikan dengan komputer, bahkan kita tidak tahu, atau bahkan anak kita misalnya ya melamar kerja masih tertulis bikin CV misalnya keahlian apa Microsoft Office misalnya,
Kan dulu kan keren ya, bisa Microsoft Office gitu kan. Sekarang nggak laku seperti itu. Wah, anak saya pintar bikin PowerPoint misalnya ya. Nggak laku PowerPoint, sekarang sudah bisa pakai AI. Cukup kita mengisi judulnya saja. Misalnya bagaimana membangun digital transformation, tulis saja di komputer, nanti dibuatkan slide-slide-nya oleh ChatGPT maupun apa itu namanya presentation AI.com misalnya seperti itu. Itu banyak sekarang tool-tool seperti itu. Artinya staff-staff yang ada di office kita yang keahliannya hanya bisa bikin presentasi, PowerPoint, Excel, pembukuan dasar, nanti tidak terpakai. Itu 10 tahun ke depan sudah digantikan semua oleh AI. Nah, hal-hal seperti ini harus kita bisa paham. Nah, kemudian berapa lagi Pak Hasan? Nanti yang lainnya kan banyak. Oke. Nah, dari 3 isu ini yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu semuanya, yang ingin saya katakan bahwa ke depan itu pertama, kita ini perlu kemandirian. Jadi kita harus bisa membangkitkan rasa percaya diri kita bahwa Indonesia itu bisa. Kami itu bisa. Kalau sekarang perusahaan Jepang, terus terang saya ini orang yang belum pernah bekerja di perusahaan lokal. Saya dari lulus dari Jepang sampai sekarang itu bekerja di Yamaha. Jadi selama kurang lebih 28 tahun saya bekerja di perusahaan Jepang. Artinya ya, bahwa ke depan kita harus lebih mandiri ya di perusahaan-perusahaan lokal. Dan saya juga senang berbagi seperti ini pengalaman untuk khususnya nanti, memang tahun ini saya pensiun Pak. Saya Desember ini rencana pensiun dan saya punya cita-cita untuk membangun atau memberikan ilmu saya kepada perusahaan lokal. Jadi bagi yang ingin sharing dengan saya, ilmu saya, silakan nanti hubungi nomor telepon saya. Saya akan berikan semuanya. Anda yang ingin tahu tentang pengalaman kerja saya selama bekerja di Yamaha, ya, selama 28 tahun, kalau Anda ingin timbang, nggak perlu dicuri Pak, saya kasih. Ya. Ya. Tidak perlu dicuri. Ya. Saya punya komitmen seperti itu, jadi silakan hubungi saya, nanti akan saya ajarkan. Banyak sekali ilmu manajemen Jepang. Kalau saya list up, saya jelaskan mungkin 8 jam nggak selesai. Ya. Kemudian kreativitas berbisnis. Ya. Jadi dari sekarang Anda harus memikirkan bisnis baru apa. Ya. Jadi jangan orang lain melakukan ini, saya juga melakukan itu. Ya. Bisnis baru itu banyak yang bisa dipikirin. Kemudian, nah ini yang sering dikatakan, saya kemarin juga ketemu sama Pak Studio ya. Dia mengatakan juga kita ini ternyata harus pintar-pintar membaca tren Pak, peluang. Trennya apa sekarang? Jangan sampai kita nggak mengikuti tren. Nanti kita ya tahu loh kok ordernya hilang, nggak ada lagi proyek seperti itu, ternyata tergantikan. Contoh misalnya TikTok. Ya, kalau Anda punya bisnis, misalkan pakai Instagram, atau misalkan pakai WA, atau misalkan pakai website gitu kan, kok jarang ya yang mengakses. Yang dulu banyak yang menanyakan tentang perusahaan ini atau apa, kok sekarang nggak ada. Ternyata caranya berganti. Coba diganti ke TikTok. Ternyata banyak yang bertanya kepada kita. Itu salah satu tren. Apa itu informasi yang mudah di. Terima kasih Pak. Informasi yang mudah didapat. Ya mungkin ada juga rekan saya yang misalnya jualan mobil gitu, mungkin harus pintar-pintar menggunakan TikTok seperti itu. Ya. Atau misalkan yang jualan apa gitu kan. Nah ini juga harus pintar-pintar misalkan menggunakan TikTok. Jadi trennya kemana ini harus diikuti. Kemudian cepat beradaptasi. Ya, beradaptasi ini luas ya, kalau saya ceritakan di sini waktunya tidak cukup. Contoh saja, manajemen misalkan. Sekarang ini misalkan di PT-nya Bapak-Bapak yang di depan ini kan sekarang sistem termasuk di Yamaha itu sekarang masih menggunakan struktur yang misalnya Presdir, GM, ada bagian HR, accounting, purchasing, produksi, logistik dan sebagainya seperti itu ya.
ada manajernya, supervisor, itu kan konvensional yang dulu. Itu kurang adaptif ternyata dengan perubahan pasar. Ya, jadi sekarang ini yang lagi ngetren atau yang lagi dipelajari ya, di Jepang pun juga banyak training baru mulai banyak. Ini mungkin kalau pernah dengar adalah agile, manajemen agile. Di dalam agile itu ada Scrum, ada Scrum Master, ya, kemudian ada Product Owner, ada developer dan sebagainya. Jadi singkatnya yang saya katakan bahwa struktur organisasi ke depan pun itu bukan dibuat yang gemuk seperti itu. Di sini ada orang HR, di sini ada orang accounting, ada produksi. Mereka berdiskusi dengan bagiannya masing-masing. Sekarang trennya itu pakai Scrum. Jadi Scrum itu artinya masing-masing dari satu-satu orang ini dikumpulkan dalam bentuk satu tim. Nah, dalam satu tim di situ ada namanya Scrum Master. Untuk cepat merespon tangan pasar. Metode ini pertama dikembangkan oleh software development sebenarnya, Agile sama Scrum ini gitu. Tapi ini mulai dikembangkan di perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan itu akan cepat merespon pasar. Jadi tim yang terdiri dari HR, produksi, purchasing, logistik diambil satu-satu ini dikasih tema untuk menyelesaikan sebuah permintaan dari pasar seperti itu. Nah, kemudian sistem waterfall yang ada schedule-nya itu, misalnya plan, biasanya kalau orang Jepang plan do check action ya, kita plan dulu 3 bulan, kemudian do-nya 3 bulan, check-nya 1 bulan, action-nya perbaikannya misalnya 2 bulan, itu lambat. Ujung-ujungnya ini totalnya bisa 1 tahun. Nah, ini untuk merespon pasar secara cepat ini lambat. Maka dirubahlah dengan Scrum tadi. Jadi ini diperkecil. Jadi ada namanya sprint. Jadi sprint itu waktunya antara 4 minggu ya, 1 bulan sampai 2 bulan. Dalam skop itu memutar PDCA-nya. Jadi plan-nya sama do-nya ini dipersingkat gitu. Kemudian kan berarti nanti Pak kalau terlalu cepat ini kurang matang Pak perencanaannya, nggak apa-apa. Ya, dicoba dulu, misalkan nanti respon pasarnya gimana, langsung saat itu langsung diperbaiki. Jadi dia tidak lama berdiskusi 3 bulan membahas plan, tetapi dia langsung jalankan, kemudian begitu ada feedback dari customer, dia langsung perbaiki saat itu. Diputar lagi PDCA-nya, seperti itu. Itu sekarang trennya seperti itu. Nah, kalau perusahaan kita ini masih konvensional, misalnya tadi sulit bergerak ya secara struktur organisasi itu produksi. Kalau mungkin ada saya tadi dengar ada dari manajer perusahaan Jepang juga. Itu yang sering terjadi di perusahaan itu ego terhadap bagiannya itu cukup tinggi. Jadi kalau produksi gitu sulit karena berkolaborasi dengan bagian PE engineering. Ini sudah sampai ke PE-nya responnya lama, kayaknya ada yang manggut-manggut ya. Ya, itu kendala itu. Nah, Pak Sur sendiri sudah puluhan tahun ya yang menangani seperti itu. Itu masalah hampir di semua perusahaan seperti itu. Ego bagiannya itu tinggi ya. Jadi dia bangga kalau bagian produksi, apalagi dikasih on test ya, juara-juaraan di antara bagi yang itu makin-makin gitu, egonya muncul gitu. Nah, ini sebenarnya nggak baik di dalam perusahaan. Jadi metode Scrum ini kita bicara tentang yang adaptif tadi itu. Jadi tren-tren seperti itu kita harus belajar. Nah, terkait dengan bonus demografi yang tadi saya sampaikan, begitu banyaknya orang usia produktif tadi, kalau tidak dididik dengan benar ini juga jadi masalah, gitu ya. Kemarin orang penting di Indonesia nomor 2 sudah bilang ini hadiah, ya kan? Bonus demografi itu hadiah seperti itu. Tapi dibantah sama calon presiden sebelumnya bahwa itu bukan hadiah, tapi itu ujian misalnya seperti itu. Memang dua-duanya benar.
Hadiah juga oke karena memang SDM-nya banyak, benar. Tapi ujian juga benar. Kenapa? Karena kalau usia produktif ini jadul gitu ya, tidak bisa mengikuti tren ke depan, ya akan ketinggalan di Indonesia. Cuma bedanya yang saya rasakan bedanya dulu dengan sekarang, waktu saya di Jepang tahun 90 itu, bedanya Jepang sama Indonesia tuh gapnya sangat tinggi. Ya, tadi apalagi nyanyi lagu Kampai ya. Itu lagu kesukaan saya, kalau Kampai, Say Yes, gitu kan, True Love, itu kan zaman-zaman dulu ya. Itu jadul lagu tapi masih enak didengar, nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau usia produktif tadi tidak dididik dengan tren-tren yang baru seperti AI, IoT, digital transformation, jadul Pak, kita nanti gapnya tinggi gitu. Tetapi untungnya ini udah zamannya bukan zaman kayak dulu. Jepang itu bisa melakukan, kita nggak bisa melakukan, zamannya nggak begitu sekarang. Jepang bisa melakukan, kita bisa melakukan saat ini juga gitu. Itu kelebihannya sekarang zaman sekarang. Kalau dulu enggak loh Pak. Dulu tahun 90 saya di Jepang itu ada convenience store kan. Kombini ya nyebutnya Pak ya, bukan Family Mart atau 7-Eleven. Kalau nyebutnya kombini, di Indonesia belum ada waktu itu. Alfamart, itu Indomaret itu nggak ada. Jadi banyak hal-hal yang ada di Jepang di Indonesia nggak ada gitu. Tapi sekarang coba deh Anda ke Jepang lagi, sama sekarang. Malahan majuan Indonesia. Anda kalau belanja itu mallnya banyakkan di Indonesia daripada di Jepang. Ya. Anda kalau ke Eropa juga ke Italia itu lebih sedikit mallnya. Jadi di Indonesia itu udah fasilitasnya sudah nggak berbeda dengan di luar negeri. Tinggal kita mindset kita rubah untuk bisa sama ya dengan membaca tren-tren atau peluang-peluang yang memang nanti ke depan itu akan berubah. Ya, kita harus bersiap-siap di 5.0 tadi, kolaborasi antara AI dengan manusia harus kita siapkan dari sekarang. Kalau tidak, perusahaan Anda akan ketinggalan. Saya jamin itu, perusahaan Anda akan ketinggalan. Jadi Anda harus belajar AI dari sekarang. Karena itu udah zamannya udah masuk ke situ. Dan kolaborasi AI itu akan terjadi. Ya. Oke Pak. Oke. Ini sangat menarik sekali. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyiasati tentang perubahan dunia yang lebih cepat. Bagaimana kita bisa mengupgrade semua tim kita sehingga bisa menyesuaikan diri. Kita akan lanjutkan dengan nanti sesi tanya jawab biar lebih detail eksplorasinya. Sebelum itu ada yang lagi Pak? Masih ada? Cukup Pak, terima kasih. Nanti kita akan diingatkan waktunya. Siap. Nanti sekedar gambaran di awal sebelum masuk ke sesi tanya jawab dengan Pak Sur, kita kasih kesempatan kepada para senpai kita memperkenalkan diri, juga sedikit bercerita tentang bagaimana merintis usaha dari nol sehingga bisa sampai seperti saat ini. Terkadang dengan inspirasi itu menjadi wawasan kita lebih mudah. Jadi konsep ATM itu amati, tiru, manipulasi, atau amati, tiru, modifikasi lebih cepat dibandingkan kita membuat sesuatu yang baru. Jadi kita nggak perlu R&D, cost R&D sangat mahal, sehingga mencontoh senpai-senpai kita lebih mudah. Dan demikian juga seperti sampaikan Pak Setrio tadi, ilmu kita diambil orang lain akan habis, tapi kita akan selalu naik terus gitu. Baik, tanpa perintah disampaikan pertama adalah dari Bapak sebelah kanan, Bapak Waketum kita, Bapak Ahmad Sarita, dipersilakan. Lima menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu bingung ya, mau apa gitu. Karena di sini yang saya mau cerita tentang suksesan seperti apa, sementara di samping kiri kanan depan saya orang sukses semua gitu. Ya, jadi saya cuma bercerita tentang ini ya, sedikit mulai dari nol ya. Jadi saya 2001 tuh mulai usaha. Terus 2002 Silahkan perkenalkan diri dulu Pak. Jadi nama, bidang usaha, angkatan gitu. Jadi biar
Gak semuanya Saya kira ya, wajahnya baru soalnya. saya kira udah pada tahu semua, maaf ya, mohon maaf Pak. Ya. Jadi nama saya Ahmad Sarita, saya angkatan 31 Pak. Saya rekrutan Sulawesi Utara, tapi saya aslinya dari Makassar. Saya magang di Jepang itu di Naganoken, di Nasi Pak. Ya mungkin ada juga teman-teman dari Nasi di sini. Ya berarti ada temennya berarti. Nah di sini juga saya alhamdulillah tadi bisa ketemu dengan satu angkatan saya Pak Ahdian ya, dari Bandung. Terima kasih. Jadi itu riwayat singkat saya Pak. Nah saya lanjut yang tadi Pak, mohon maaf. Jadi saya mulai usaha itu mulai 2001 ya. Terus gagal di 2001 masuk pabrik. Ya di sini nggak asing, saya dulu pernah di sini 3 bulan Pak, dulu di Singkoki kalau nggak salah. Sekarang ini sini itu 3 bulan saya berhenti karena prinsip saya itu saya orang paling tidak suka disuruh. Saya suka nyuruh orang. Seperti itu. Nah saya pun orangnya tidak pernah mau putus asa. Saya memulai sesuatu itu saya betul-betul tekuni. Dari 0 sampai saya mencapai itu baru saya berhenti. Nah, banyak teman-teman gagal 1 kali berhenti, ganti lagi yang lain. Itu tidak akan pernah berhasil Pak, karena kita selalu mulai dari 0. Setahun mulai usaha, gagal, mulai lagi yang lain. Jadi kita dari 0 terus, kapan kita bisa mau upgrade gitu. Nah saya mulai SO itu tahun 2002. Saya kirim orang ke Jepang itu mulai tahun 2002. 8 orang saya kirim, dan alhamdulillah saya kirim 8 orang, yang kabur 6 orang. Ya, sisa 2 orang Pak. Dan alhamdulillah saya juga pada saat itu saya dipecat sama Jepang itu hari Selasa jam 7 pagi. Ingat saya Pak, karena itu kejadian-kejadian yang membuat saya bangkit gitu, ya. Nah di situ saya mulai belajar, dan sampai hari ini pun saya tidak pernah keluar dari jalur itu gitu. Saya tetap jadikan usaha pokok saya itu adalah pengiriman peserta magang ke Jepang. Dulu pernah juga ekspor kayu 11 tahun Pak. Ya tapi ternyata di dunia ini itu naik turun. Ya, naik turunnya kenapa? Karena yang kita hadapi itu bukan orang lurus semua gitu. Apalagi kalau sudah di pabrik yang kita produksi itu, kita tidak tungguin Pak, karyawan kita itu ya hanya memikirkan kuantitas, bukan kualitas. Sementara Jepang ini yang menginginkan kualitas. Mungkin yang pernah ada di Niigata, di Shizuoka, di Hokkaido itu produk saya dipakai Pak, yang ada tulisannya Anjing Daiichi, itu yang di proyek-proyek itu ada tulisan Anjing Daiichi, itu produk saya. Kalau yang di Sapporo itu merah putih, namanya Poro, itu dipakai pada saat musim salju. Dan itu saya tinggalkan semua Pak. Kenapa? Karena saya pikir ya usaha pokok saya itu disedot ke situ gitu. Dan alhamdulillah saya bertahan sampai hari ini, ya bergerak di bidang SO itu. Karena SO ini kita nyaman Pak. Yang penting bukan kita yang kerja ya, bukan kita orang Indonesia yang kerja keras. Tapi yang kerja keras itu adalah orang Jepangnya. Kalau orang Jepangnya AO-nya itu kerjanya kenceng ya, kita juga ngikutin gitu. Jadi di sini kita tidak perlu berpikir banyak. Yang mikir itu ya AO itu, kita hanya support aja gitu. Beda kalau bikin dengan Pak Supriyanto, Pak Haji Mahmud, Pak Halim, mereka putar otak. Kalau saya sih ya, kalau menurut saya ada teman saya di sini Pak Yahya juga, ya kita menikmati itu aja. Dan alhamdulillah ya setiap bulan kita ngalir ya
Jadi sangat menarik ya Pak. Seperti itu. LPK sangat menarik sekali. Ya, Kalau ada slogan Pak, semua akan LPK pada waktunya Pak. lah makanya kan sekarang bisnis yang paling gampang itu adalah LPK, tidak perlu biaya banyak. Penting kita ada kelas 1 ruangan, mungkin 3x3 bisa rekrut 5 orang, kita ajarin di situ, kirim ke SO atau KIM, selesai Pak. Ya. Iya kan, kita nggak perlu bangun gedung, dan kita tidak perlu mikirkan kalau misalnya dia sudah berangkat ke Jepang, ya sudah. Sangat menarik sekali. Jadi pemikiran di pengurus juga kemarin seperti Pak Supri juga bahwa kedepannya kita akan bikin sesi khusus bagaimana, karena ini ya permintaan yang sangat tinggi dan ketertarikan teman-teman sangat tinggi, kita akan bikin kelas khusus tentang LPK, kita kupas tuntas. Jadi ini ada peluang bagus bagaimana kita bisa menjembatani. Tadi kita share ilmu, persaingan itu biasa, di Glodok itu sangat rapat tokonya, tapi pede aja gitu. Kenapa kita nggak pede gitu? Nah, jadi bagaimana kita bersama-sama sukses bersama. Baik, ada lagi Pak? Ya itu kalau misalnya nanti teman-teman yang pengen bikin LPK, kebetulan kan Jepang sekarang tuh kebutuhannya sangat luar biasa. Yang terakhir kemarin itu kebutuhan untuk tenaga kerja sekitar 800.000 orang ya. Kita nggak usah ngirim 100.000, kita ngirim 1.000 aja setahun Pak, udah lumayan Pak. Nah ayo kita kolaborasi teman-teman yang mau bikin LPK, ayo, tapi pesan saya, kita bikin satu sistem ya, jadi kita tuh semua sama, jangan ada yang saling sikut, bermain harga. Nah ini juga teman-teman yang sudah punya LPK, pesan saya satu, kalau misalnya ada DSK yang datang dari Jepang menawarkan kerjasama, tolong diarahkan ke PMI ya. Jadi kenapa mereka ini datang merusak pasar Pak? Ya. Ini udah bahasan teknis. Tadi kita ini Ya, Pak, itu nanti kupas tuntas Pak. saya sampaikan di sini sedikit ya. Tolong jangan ditanggapi. Curhat ini ya. Ya, untuk itu teman-teman ini yang Pak Yahya merasakan itu ya. Itu saja sih Pak saya ya. Jadi kalau kita mau usaha fokus Pak, satu dulu ya, mungkin kalau sudah seperti Pak Haji Makmur, Pak Budi Dano sama Pak Suprianto, Pak Isa, mungkin bisa mengembangkan sayap. Tapi kalau baru mulai jangan Pak, kita terlalu banyak. Saya sudah pengalaman Pak. Yang belum mulai bisa dimulai dari itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Sani. Terima kasih. Nanti kita ada selesai jawab Pak. Mungkin Kayaknya perlu spesial ya Pak. ya. Mungkin sehari nggak cukup kalau apa kita lihat dari awalnya. Mungkin perlu ada sehari semalam untuk acara sesi tanya jawab. Karena yang seksi sekarang kan LPK, jadi sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Jadi kita nanti sampai mohon maaf juga karena dari awal kita sudah terlambat, maka kita tunda sejenak. Jadi mohon bersabar. Jadi biar sama-sama efektif waktunya, makan tunda sejenak, kita kasih kesempatan berbicara, bertanya, baru kita makan bersama. Baik, dilanjutkan Bapak Haji Makmur, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali ya, mungkin hampir pada kenal semua ya. Tapi perkenalkan, nama saya Makmur. Saya angkatan 1 rekrutmen Indonesia, tapi angkatan 9 berangkatnya. Tahun 93 berangkat, 94 pulang 96. Alhamdulillah sudah 30 tahun lalu ya. Tidak terasa pulang dari sana itu, kebetulan sana dulu di Okayama. Ya, di sini pulang dari sana kami masuk kerja di kawasan industri KIC Karawang dan dari sini di Karawang sampai saat ini. Memang kami dulu bekerja di perusahaan itu selama 7 tahun dan saat kerja itu kami memang sudah mulai
apa yang bisa menghasilkan selain daripada gaji. Itu yang selalu ada di benak saya. Karena ada satu momen yang saya ingat, waktu mau berangkat dulu ada salah satu orang BLK yang menyampaikan kita dikirim ke Jepang itu supaya pulang nanti bisa menjadi pengusaha. Itu yang terdengung-dengung di kepala saya 3 bulan lalu. Akhirnya singkat cerita, teman-teman semuanya, karena waktu yang membatasi kita, dari apa yang teman-teman semua tadi sampaikan kepada kita, itu kami sangat setuju. Dalam arti kalau bisa fokuslah di satu tempat dulu. Ya, kami pun sudah mengalami hal itu, jadi kami bisa bercerita. Ya, jadi pertama teman-teman semua, kami dulu dirikan itu namanya CP Alam Jaya. Ya, namanya dulu CP Alam Jaya saya dirikan. Setelah itu karena berbagai macam problem yang ada di situ, kami selalu berusaha mencari pekerjaan lain, usaha lain. Nah, sehingga usaha lain itu gagal, kembali lagi ke saya CP Alam Jaya. Banyak problem lagi, saya usaha yang lain itu PT itu gagal, saya kembali lagi ke naik ke menjadi PT Alam Jaya. Jadi ada 4-5 kali gagal itu saya kembali lagi ke PT Alam Jaya. Jadi disitulah menandakan seperti tadi yang Pak Sarita bilang, kalau bisa fokuslah di satu titik. Itu kami sudah membuktikan juga. Nah, dari PT Alam Jaya ini kami rintis dari 98 ya. 98 di bidang transportasi. Awalnya itu di bidang supplier ya, ATK, berangkat ke transportasi, dan banyak sekali Alam Jaya ini bisa berdiri, bisa hidup karena sumbangsi teman-teman alumni semua. Di sini ada Sensei tadi, Sensei Ibrahim, termasuk salah satu yang support. Dulu ada yang aktif di itu Pak FND, itu luar biasa dari tahun 2000. Nah, ada di sampingnya beliau ini Pak Ketua, luar biasa juga. Ini semua pensupport Alam Jaya. Nah, dari situ memang kita harus berpikir, dan saya dari awal itu berpikir bagaimana caranya kita menginspirasi untuk bekerja teman-teman ini. Maka mulai dari transport itulah kami sangat banyak mengedukasi. Ya, sampai sekarang ini kami masih sangat terbuka karena kami sudah mempunyai fasilitas sendiri, mulai dari perbengkelan, jadi bengkel tentang mobil, pengelasan, pengecekan, dan bengkel AC itu kami sangat terbuka untuk diskusi teman-teman, apalagi ada yang mau belajar, kami sangat senang. Karena kenapa? Kami sudah membuktikan belajar di kami 1-2 tahun dia bisa mandiri, dia bisa buka bengkel sendiri. Itu sudah banyak. Jadi tinggal kemauan. Nah, dengan berjalannya waktu, karena dikala saya buka usaha lain, itu hampir masalah semua di luar ini. Maka dari itu kami merubah. Kami bisa usaha lain, tapi bukan berbentuk usaha, mungkin ini di yayasan. Dari situlah awalnya 2019 kami buka Yayasan Pendidikan Alam Jaya, kami buka sekolah Islam. Ya, ini adalah contoh gambaran sekolah Islam terpadu, namanya Nurul Iman Islamic School. Ya. Sebagai gambaran teman-teman semua, karena kami sangat bangga dengan nama-nama anak kami, jadi PT Alam Jaya itu kami ambil dari nama anak tertua kami, Alam Nur Mapanguju. Nah, kebetulan Nurul ini adalah anak ketiga kami, namanya Tiara Nurul Fatimah. Kami ambil Nurulnya. Kalau Imam ini anak saya yang kedua, Muhammad Imam Atsani, yang alhamdulillah akan mengikuti jejak-jejak kita nanti semua. Doakan anak kami ini sekarang sementara kuliah di Nagoya Daisei ekonomi ya, University di Nagoya, alhamdulillah. Nah, kami sendiri bangga dan kami akan membanggakan alumni, terutama IKPEXI Nusantara. Kenapa saya bilang bangga dan membanggakan? Silakan nanti teman-teman lihat brosur sekolah ini. Sekolah ini baru seumur jagung 5 tahun.
tapi alhamdulillah sudah menjadi sekolah Islam terbesar di Karawang. Kenapa saya bilang sekolah Islam terbesar di Karawang? Sekarang itu bulan 7 besok sudah 2.700 siswanya. Ya, jadi kita sudah merekrut guru sudah 400 orang guru dan perangkapnya. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, kenapa kita harus berbangga lagi? Program makan bergizi gratis pemerintah yang adakan tahun ini, alhamdulillah alumni itu 5 tahun lalu. Ini sekolah kita, ada teman-teman yang pernah datang. Ini jam 9 dikasih snack time, jam 12 dikasih makan. Ya, jadi sekarang kita olah dengan teknologi, dengan apa? Itu orang kita cuma dibantu 12 orang karyawan masak, itu sekarang memasak 3.000 porsi per hari. Ya, apa? Kita akan membuktikan kalau alumni itu kita mau dan bisa juga memberikan kontribusi ke negara ini. Saya sangat sependapat sama teman kita tadi, mengedukasi orang-orang kita di level atas yang siap kerja, tapi kami mengambil di level bawah. Teman-teman semua prihatin lihat anak-anak kita sekarang. Coba kita pikirkan masing-masing anak-anak kita, prihatin nggak kalau tidak dibenahi didikan agama dari dini? Saya khawatir di situ, prihatin. Makanya kami ciptakan sekolah Islam ini. Kami merasa ingin berada di jajaran bawah, ingin membantu bawah. Sekolah ini masih bukan sekolah murah, Pak, masih mahal. Tapi saya bersyukur alhamdulillah kami bisa lebih murah 30% daripada sekolah yang setaranya. Sudah makan gratis lagi. Jadi teman-teman semua, apa? Sama sekali tidak mempromosi atau apa, tetapi ini ayo kita berbuat. Dikala kita sudah bekerja, dikala kita sudah berusaha, pertanyaannya, hasil kerja, hasil usaha kita mau diapakan? Kita lari arahnya ke sini. Ya, membuat sekolah-sekolah Islam. Makanya kemarin saya saran ke Pak Ketua, kalau bisa ada juga sesi-sesi khusus nanti yang bergerak di bidang pendidikan, biar satu jalur di pendidikan. Di LPK, di badan edukasi. Jadi nanti kita itu tertata semua dan kita hadir di seluruh ini. IKPC ini multi talenta, semua bisa dan ada masing-masing grupnya masing-masing. Yakin itu kita semua bisa. Ya, jadi apa yang bisa kita persembahkan sekarang, teman-teman, kami terbuka di Karawang 24 jam. Kita berdiskusi, bersilaturahmi. Saya akan memberikan seperti apa yang tadi diberikan, diskusi kalau tentang perbengkelan, tentang transportasi, ya, sekarang tentang pendidikan, kita akan berdiskusi, ya, karena berbagi itu memang nyaman dan indah. Dan kapan waktunya kita berbuat kalau nggak dari sekarang? Apa yang kita bisa bantu negara ini? Apa yang kita bisa bantu keluarga-keluarga terdekat kita? Inilah yang harus kita bantu. Iya. Ya mungkin saya sekarang bergerak dari dini, dari anak-anak kita kecil. Bagaimana caranya kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita. Jadi sekolah kita ini itu visi-misinya itu menciptakan memang anak-anak yang berkarakter, berilmu dan bertakwa. Itu yang kita sangat harapkan. Luar biasa sekali. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Inilah senpai kita angkatan pertama dari usaha di bidang transportasi, sekarang di pendidikan dan siap sharing ilmu yang beliau kuasai. Sangat salut saya respect. Jadi kita share yang kita punya. Jadi beliau adalah mentor, bukan sekedar motivator. Kalau mentor itu dia menjalani gitu kan, paham dan disampaikan, bukan sekedar baca buku disampaikan. Beliau adalah pelaku bisnis kita. Terima kasih Pak Haji Makmur atas Sekali lagi terima kasih semua untuk teman-teman.
memang waktu yang sangat singkat. Dikala Anda lewat di Kerawang, ada ini mampirlah di kantor kami di Kerawang Barat. Insya Allah kita bisa berbagi, kita bisa sharing. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makmur. Jadi sepakat. Jadi nanti kita saling sharing ilmu, bisa nggak harus seperti ini, mungkin lebih sederhana juga bisa. Karena sekarang momennya adalah halal bihalal, manfaatkan tempat dan waktu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Bapak Haji Budi Mulyono. Sudah Pak, dari tadi Pak Budi ini keringetan. Dari tadi berarti kenapa keringetan? Ada sesuatu Pak? Enggak, udah diborong semua ya. Jadi Oh iya, waktu dan tempat dibicarakan. Kita beri waktu belum Pak. jangan lama-lama ya. Tapi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Suki, yang saya hormati para senpai semuanya yang telah hadir di sini. Alhamdulillah, saya kalau lihat angkatan yang paling muda 128 2003 saya Pak. Masih kepala 2000 ya. Pulang 2006. Alhamdulillah saya setelah pulang dari sana kerja sebentar karena menyelamatkan uang ya. Kerja itu menyelamatkan uang. Karena gaya hidup itu nggak mau turun kan ketika itu. Tapi jangan lama-lama kerjanya. Pasti akan habis karena kita punya posisi ya seperti itu di perusahaan, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Setelah itu kami berpikir harus apa yang dilakukan. Akhirnya saya karena emang jenjang di perusahaan itu juga lama, akhirnya saya pergi ke notaris mendaftarkan diri jadi direktur. Seperti itu. Alhamdulillah mungkin bisa diputar sedikit ya biar agak story atau perusahaan saya ya yang di layar. Baik, sebagai lihat saya 2012 membangun usaha dari ruko ukuran 3 meter ke 7 meter. Itu pun sewa karena setelah pulang dari Jepang 3 tahunan sebalik kerja, meskipun selama kerja kita menyelamatkan uang, tapi tetap terus berkurang karena ya gaya hidup kan nggak mau turun kan setelah kerja. Jangan dicat terus Pak. Jangan dicat terus. Jadi setelah keluar dari perusahaan, saya memberanikan diri karena apa yang harus dilakukan lebih besar lagi. Ya saya akhirnya merintis usaha di skill saya, yaitu skill di engineering. Karena saya dibekali sebelum ke Jepang itu di engineering, di machining. Jadi saya punya bekal sebelum ke Jepang di engineering. Sesudah dari Jepang pun juga kami dibekali link bahasa lah dengan apa adanya, tapi kita bisa membuktikan bahwa saya bisa melakukan hal yang bersaing lah ya di perusahaan Jepang itu. Dan akhirnya memberanikan diri untuk menawarkan jasa saya, yaitu repair molding ke salah satu perusahaan yang ada di M2100. Ketika itu saya dikasih repair tidak banyak ya, tapi orang Jepang sangat sayang sekali sama saya. Akhirnya setelah 2 tahun merintis, kamu kok nggak ada mesin? Katanya gitu kan. Tapi bisa repair seperti itu. Ya saya ketika itu bercerita mesin itu mahal, hanya bisa repair. Oh kalau gitu saya kasih yang new mall gitu kan. Kamu bisakah melakukan pekerjaan ini? Waktu itu mall maker itu tidak banyak ya. Jadi saya memberanikan diri untuk mengambil risiko itu. Dulu jaminannya kalau
proyek itu tidak selesai, manajer purchasing yang ada di perusahaan itu dikubik, saya pun karirnya akan selesai. Nah, tapi karena end user itu jiwa petarung ketika itu, ya saya memberikan diri dan saya yakin bahwa ini bisa saya kerjakan. Akhirnya proyek itu selesai dan akhirnya dari situ saya kerjaan melimpah dan kebeli mesin, sewa ruko lagi, akhirnya ruko yang 4 sekat itu saya jebol semua dan alhamdulillah sampai saat ini saya punya 2 klien, satu di Bekasi untuk molding dan mas pro-nya saya ada di Jababeka Sayang 5 untuk proyeksi. Nah, untuk itu karena kita fokus bahwa yakin apa yang saya lakukan dengan ya dibantu teman-teman, kita pun juga link-link di KPX juga ada yang di salah satu perusahaan dan menjalin hubungan baik dan kita selalu komunikasi dan alhamdulillah cerita demi cerita itu nyambung dan akhirnya kita terkoneksi dan alhamdulillah untuk sekarang proyek di roda 4 mau proyek dimanapun tier satunya mengerjakan moldingnya tetap dengan no. Nah, makanya sering sharing kepada kohai atau senpai yang bergerak di bidang mas ini, di-upgrade lagi lah sebenarnya. Karena saya akan perlu vendor. Karena saya akan perlu vendor dan alhamdulillah untuk tahun ini ada proyek dari Hyundai, Toyota sama Suzuki dan kami pun akan olah. Luar biasa. Tapi ya kami juga tidak sembarangan ngasih pekerjaan karena andalannya atau yang ditanggung jawabkan kan nama saya, nama Dano di sana. Kalaupun jelek dari vendor itu kan tetap kami yang kena penalti. Ya seperti itu. Makanya ke teman-teman semuanya silahkan kalau yang mau belajar untuk di sini mau datang atau saya mau beli mesin ini nanti kerjaannya di support misalkan. Oh silahkan nggak apa-apa. Tapi tolong orang-orang yang kerjanya jangan cengeng karena saya beberapa kali nyamperin ke lokal akhirnya tidak dikerjain karena masalah wah pulang programmernya apa itu ini. Nah itu yang menjadi keganjal. Nah saya punya metode di internal sendiri. Saya bergerak hampir udah 13 tahun ya, 15 mungkin ya kurang lebih untuk punya mesinnya. Dan alhamdulillah di kami itu sistem pekerjanya itu tidak ada operator yang melebihi 5 tahun. 3 tahun itu harus menjadi programmer. Programmer juga udah 3 tahun harus naik jadi desainer. Dan alhamdulillah selama berarti 15 tahun saya semua itu didikan saya dari desainer. Luar biasa, luar biasa. Jadi Pak Budi, jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari saya Pak Budi tadi adalah pertama kita bisa memaksimalkan potensi kita. Jadi beliau engineer dengan memaksimalkan potensi dia sehingga bisa ketemu passion dan rezeki di situ match gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika teman-teman susah mulai sesuatu yang baru, mulai dari mana, mungkin bisa menilai diri sendiri karena kadang-kadang yang bisa menilai diri kita diri kita ya diri sendiri paling kuat. Kita kuat di mana? Itu dikuatkan, didorong sehingga itulah potensi bisnis kita. Kita hobi sepeda, jual sepeda misalnya, sayur jualan sayur. Nggak perlu ikut-ikutan tadi, misalnya LPK, nggak semuanya LPK gitu. Tapi lebih bagus adalah kita fokus dengan mengoptimalkan potensi kita. Terus yang berikutnya jangan sayang berbagi. Yang terakhir yang profesional kalau tangkap tadi. Jadi beliau pesannya adalah beliau sangat terbuka dengan membantu teman-teman yang sedang mulai usaha, tapi ternyata harus profesional karena beliau juga bertanggung jawab terhadap customer yang rata-rata adalah perusahaan Jepang, sehingga ketika tidak profesional kasihan beliaunya. Dia ingin bantu kita tapi
beliau akan disiksa oleh customernya. Demikian dari Pak Budi terakhir. Mungkin ada sebentar ya Pak Lilian. Musuh saya tapi baik. Jangan berantem di sini Pak. Nanti aja. Itu sesinya beda. Hilang saya baik udah. Kita lihat muka Pak Halim itu lagi baik. Sabar. Oke gitu aja ya. Oh ya, agak ingat sedikit jadi bentar lagi juga saya ditunggu di Daihatsu Prayo baru di Jabodetabek, jadi mungkin saya bisa sampai akhir ya Bapak. Pak Supir mohon maaf ya. Jadi intinya harus ada upgrade setiap schedule lah ya. Misalnya mau 3 tahun, mau setahun sekali itu tadi betul apa yang Bapak katakan. Jadi kalau kita jadul ya lides. Nah untungnya saya punya basic skill yang emang di engineering itu yang kepake karena emang eksekusi. AI aja suruh ngebubut kan nggak bisa Pak. Ini nah, itu kan nggak bisa itu. Nah itulah keuntungan kami, keuntungan perusahaan-perusahaan yang mengeksekusi barang. Tapi ada sekarang programmer mungkin pakai orang, ada sekarang itu programmer hanya filenya dimasukin dia udah memprogram sendiri. Kalau dulu programmernya tidur, udah selesai itu, nggak beres, berarti selesai. Atau mabuk misalkan, nggak bener. Karena program ini diciptakan konon karena orang di Meksiko banyak yang mabuk katanya gitu kan mengerjakan, jadi tidak bagus. Akhirnya engineer menciptakan kayak sejenis AI itu, jadi filenya dimasukin ke file mesin menjadi bahasa mesin, jadi G-code tuh. Akhirnya ketemu program-program G-code-nya. Jadi meskipun ditinggalin tidur sama operatornya, si programmer tetap membuat. Tetap jadi barang. Oke, mungkin gitu aja. Jadi alhamdulillah yang mau berbisnis masining silahkan. Modalnya agak dikit tapi nggak usah Ketemu di mana? Pak Budi ketemu di mana? Mau ketemu di mana? Di Green atau di kantor? Oh nanti kita dilanjutkan di Green. Dan ini semua teman-teman juga teman-teman kering-keringan semuanya. Terima kasih. Baik, mungkin gitu aja yang saya bisa sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi sudah disebutkan. Terima kasih sekali lagi. Kalau yang mau ada koordinasi sama beliau nanti ketemunya di Green aja. Tapi ingat PR-nya bagaimana mungkin Pak Budi yang menentukan. Selanjutnya memberi waktu 2 menit buat senior kita. Di sini ya Pak, di sini Pak adanya senior kita waktu sudah sempat persilakan kembali. 2 menit ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kayaknya udah lapar ya. Saya tahu perasaan Anda karena kita sama. Yang jelas, saya berdiri di sini sebenarnya merasa tidak pantas. Saya bertanji, serius. Jadi sebenarnya yang harus tampil di sini ada fotonya ini ya. Beliau-beliau yang layak untuk menjadi mentor kita semua. Tapi nggak tahu hari ini saya minta dong untuk naik ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Haji Dimastik Watasino Namaewa Harides. Itu standar kalau kita di Severs ya. Oke bro, nama saya Halim, saya angkatan 121, rekrutan Sulawesi Tenggara, domisili di Cikampek sekarang. Ya, dari beliau-beliau ini konsistensi. Kalau saya agak beda, saya berbisnis tidak konsisten. Ya, saya ceritakan, saya pulang dari Kensusi kerja di perusahaan Jepang selama kurang lebih 9 tahun. Di situ saya awalnya megang sales 1 tahun, PPIC, warehouse, dan akhirnya saya dibuang di safety di EHS. EHS adalah departemen buangan.
Jadi disitulah trigger saya memulai usaha jualan kardus. Pertama jualan plastik di Prabot. 2011 naik jualan kardus. 2015 akhir keluar, saya bikin tracking. Di 2000 after COVID, nah ini menangkap dari Pak Suryono tadi yang disampaikan, kenaikan tarif ekspor maupun impor, saya tangkap peluangnya. Bila Anda stres ekspor impor, Anda bisa traveling, healing, pakai pariwisatanya Asahi Family Indonesia. Jadi saya tidak konsisten, saya berubah, mengikuti tren, mengikuti peluang, mengikuti yang ada. Jadi kalau Anda pusing di kantor, pengen healing, pengen gathering, gak usah sungkan-sungkan. Teman-teman udah tahu semua nomor saya. Sebenarnya ya 80% ini sudah teman ngopi, sudah tahu kegiatan saya, sudah tahu saldo saya, sudah tahu cicilan saya. Jadi nggak perlu dijelaskan lebih jauh. Kalau beliau ini sudah stable semua, jadi kalau saya masih harus aktif. Jadi Sumasen Pak Supri agak beda cara saya menyampaikan karena ngantuk semua. Karena udah jamnya makan lewat dan lapar, waktunya nggak banyak. Dan sekarang saya stay memang dari dulu di Cikampek, tidak pindah-pindah. Jadi head office-nya di Simpang Jomin, plan 2-nya ada di Jawa Timur, di Kota Malang, di Rampal, dan yang ketiga sekarang lagi di develop di kawasan Asri Pelangi Nusa, yaitu di Cikopo dekat pintu tol. Nanti kalau ada teman-teman main, pengen ngopi, silakan mampir. Kita tunggu launchingnya. Wah, itu saya yang waktu nyopir bis ada nggak ya saya? Ternyata ada video saya, padahal saya nggak ngasih videonya. Ya, itu kurang lebih kegiatan sesekarang. Jadi berbisnis yang happy, yaitu ya kita wisata, traveling, biar bahagia, biar nggak stres di kantor, kena klaim, mikiri cicilan, baik cicilan mesin maupun cicilan armada. Ini sesi saya Pak Budi. Tuh, silakan dulu, silakan tekan saya. Kita selesaikan nanti di tempat green. Ya, oke. Iklannya panjang ini kayaknya. Ya bukan iklan, saya hanya menyampaikan bahwasanya saya tidak konsisten dalam berbisnis. Jadi beda dengan beliau-beliau yang konsisten satu track terus. Please. Namanya adaptif, Pak. Oh, adaptif ya. Karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalau kita punya hanya satu source, mungkin kalau source itu sumber daya yang kita garap itu bermasalah, semuanya akan terganggu. Nah, sebenarnya ini adalah cikal bakal daripada kapitalisme seperti ini. Ya, karena kapitalisme menguasai lini. Maaf, Lipo menguasai semua lini. Itu kan kapitalisme. Cuma ini baru cikal bakal kecilnya menuju seperti Lipo. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ada waktu sedikit untuk tanya cepat. Jadi bisa ke materi Pak Suryo maupun rekan-rekan Dewan Pembina yang lainnya. Dipersilahkan untuk Bapak-Bapak sekalian mengajukan beberapa pertanyaan. Dipersilahkan. Ada yang bertanya Pak, silakan. Pak, silakan. Satu, dua, Saya lihat Pak dulu ya Pak. tiga. Oke, tahan dulu. Tinggal dulu. Silakan. Kenalkan nama dan pertanyaan siapa? Silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sony Wijaya. Saya baru 3 tahun yang lalu sampai pulang dari Jepang. Nah, jadi mungkin ini masih awal-awal banget gitu. Lagi banyak kegalauan misalnya itu kayak buat berwirausaha seperti apa atau dan lain sebagainya. Nah, terus sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada IKAPEXI, terutama Pak Suprianto karena telah membuka jalan untuk berkolaborasi dengan saya, dengan dosen saya juga dari UGM untuk melakukan penelitian dari ilmu Jepang. Ya, jadi sebelumnya saya bersama dosen saya mungkin
cukup saya terbantu. Terima kasih kepada senpai-senpai semua yang udah mengisi survei saat itu. Jadi di sini mungkin saya akan menceritakan sedikit datanya bahwa dari 100% alumni magang Jepang yang telah kami temukan itu, bahwa 100% itu mereka pernah mengalami kegagalan usaha sampai kegagalan kecil. Nah, kegagalan kecil itu banyak ya, mungkin bisa jadi penurunan omset dan sebagainya. Dan 72% itu mereka pernah mengalami penutupan usaha atau kegagalan besar. Nah, mungkin itu sempat sampai alami juga. Nah, ini mungkin pertanyaan dari saya cukup personal juga karena saya alumni magang Jepang. Yang pertama adalah bilang senpai kembali ke masa lalu atau beberapa tahun yang lalu saat senpai baru pulang dari Jepang ke Indonesia, apa yang akan senpai lakukan pertama kali senpai? Saat saya baru pulang nih dari Jepang, kira-kira apa yang akan senpai lakukan? Terus yang kedua, mungkin alumni magang Jepang ini cukup berpotensi ya senpai untuk membuka sebuah usaha karena kita punya modal dari tabungan. Bahkan mungkin untuk memulai itu mudah ya senpai, tapi saat kita membuat usaha itu lebih berkelanjutan itu yang sulit senpai. Nah, kira-kira hal penting apa yang perlu kami pelajari senpai sebagai alumni magang Jepang yang ingin berwirausaha? Terima kasih. Menunya banyak. Pengen tanya ke siapa? Malik. Boleh ya? Yang paling lama senpai boleh. Yang paling lama berwirausaha. Pak Haji Mahmud. Oh, boleh. Animasi mas, Silakan. Ya, baik. Mungkin ya kalau tadi surveinya hampir gagal semua baru berhasil ya. Ya, memang itu mungkin sebagai penguat ya. Nah, tapi kalau kembali dari saya tiada lain adalah semangat. Ya, jadi kami memang baru pulang itu kami merasa tidak pernah gagal di satu bidang itu, tetapi memang gagal itu karena mau mencoba yang lain, artinya mau menduakan, mau buka 2, 3 dari mungkin ada ke lebih ambisi ya atau apa, sehingga lebih fokus ke yang satu itu. Tapi intinya semangat dulu. Kami sedikit bercerita, waktu kami kerja di pabrik itu kami hampir nggak pernah kerja 12 jam, tapi lebih dari itu. Dan satu ada beberapa mungkin yang sepabrik saya atau seangkatan, kami pernah kerja itu 3 tahun itu 366 hari. Jadi saya nggak pernah libur dalam sehari dalam 3 tahun itu selama 7 tahun kerja. Ya, jadi itu kembali memang semangat kita harus tinggi. Ya, satu mungkin yang harus dipetik, saya waktu itu kerja karena diproduksi di shift 1, shift 2, shift 3. Saya kalau shift 3 pulang dari pabrik itu jam 9 pagi, mandi jam 11 siang, saya pergi keliling Ngampas pakai motor, jual pulpen, buku ke warung-warung terdekat. Itu ada, dan saksi-saksi teman-teman masih ada. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya banyak menghabiskan uang. Jadi saya harus banyak mencari uang juga. Itu intinya. Jadi nggak boleh uang yang kita harus, tadi kata teman kita gaya hidup, itu boleh-boleh saja gaya hidup, tapi harus kita menghasilkan lebih dari itu. Kalau enggak ya kalau gitu kan. Nah, kenapa kegagalan teman-teman semua? Karena tidak diimbangi. Pulang dari Jepang ditawari kerja, cuma gaji segitu, enggak. Pulang beli mobil, pelantong sana sini. 1 tahun kemudian mobil dijual, beli motor. Nah, 3 bulan kemudian motor dijual, jadi enggak jelas. Akhirnya datang mau kerja apa aja, mau apa aja. Ini yang sangat kita hindari. Jadi benar-benar manfaatkan uang yang ada, tabungan yang ada, dan manfaatkan waktu. Dan jangan pernah berpikir kerja ini gampang menghasilkan uang. Itu kalau saya nggak masuk akal. Kalau ada kerja yang gampang menghasilkan uang yang banyak, jangan. Jadi carilah berbisnis kalau bisa yang untungnya sedikit. Itu saya yakin agak lebih baik daripada mencari pekerjaan yang untungnya banyak. Saya rasa itu. Nah, kalau untuk berikutnya ya boleh kita berdiskusi. Itu rangkaiannya. Silakan kita
bercerita silakan ke kami. Itu tadi kami sangat terbuka untuk bercerita hal-hal yang lain. Tapi itu intinya. Enaknya sekarang ada IKPC ini ada mentor. Bapak kira-kira punya ahlian di mana? Ya mungkin ada nanti di Pak Sarita, ada di Pak nanti teman kita ada di yang lain. Tinggal kita silaturahmi sebenarnya mau apa gitu. Nah, cuma satu pesannya, hati-hati. Banyak bermasalah alumni itu teman-teman kita karena dia baru pulang dari Jepang, dia ada uang. Begitu ada ditawarin, Pak invest ini, butuhnya gede-gede, invest, ujung-ujungnya masalah. Ya. Jadi itu hati-hati, benar dikaji dulu baru dikaji. Ya, saya rasa seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua yang belakang silakan. Mik Pak Nunu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husen, alumni IM 207, masih junior. Kebetulan pada hari ini saya bergerak di bidang LPK dan di kontraktor sekalian promosi. Alhamdulillah saya sudah berjalan, punya 2 cabang LPK dan 1 SO, dan juga bergerak di bidang kontraktor, khususnya di konstruksi. Jadi kalau teman-teman ingin bermitra boleh. Oke, langsung poinnya. Langsung pertanyaannya ada 2 hal. Tadi saya lihat, mohon maaf, pada senpai yang sebelah saya, kalau dari depan sebelah kiri, tadi kan ada kendaraan bus sama box. Mungkin bisa dijawab itu lebih ke spesifiknya atau lebih ke penyewaannya? Karena mungkin kalau box kan kita kedua kadang-kadang ada kebutuhannya untuk pengiriman keluar ke Pulau Jawa. Oke. Nah, itu mungkin boleh dijawab. Waktu kita. Baik. Yang kedua adalah saya sangat respect ke Haji Makmur tadi, Pak Haji. Mohon bimbingannya. Kebetulan saya juga punya yayasan dan ingin menuju untuk mendirikan sekolah Islam terpadu. Jadi kira-kira untuk berdiskusi lebih lanjut, waktunya kapan dan di mana? Nanti Jabri habis ini. Mohon dijawab. Terima kasih. Oke. Itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim, pertanyaan buat Pak Halim. Bus dan box mana yang potensial? Terima kasih. Sedikit menyampaikan pertanyaan pertama, apa yang disesali kalau balik lagi ke masa lalu? Saya sesali tidak bisa bawa cewek Jepang ke Indonesia. Itu yang saya sesali. Terkait untuk bis, sebenarnya kita adalah bisnisnya main pariwisata. Jadi bisa rental untuk kegiatan apa saja sesuai dengan Indonesia, ke seluruh Indonesia kita siap antar. Yang penting cocok harganya. Ya, jadi kita menyiapkan, kebetulan kita ada kemarin kita beli tahun lalu ya, itu menyiapkan Mercy OH 1626 yang kapasitas 50 seat, 2+2 tempat duduknya, kapasitas 50, non toilet. Nah, tahun 2025 ini kita mau nambah Mercy, ternyata sasisnya susah akhir tahun kemarin, akhirnya kita nambah menggunakan Hino RM280 ABS, itu sama kapasitasnya 50, high decker, jadi lebih banyak kapasitas bagasinya. Nah itu kalau pertanyaannya mau ngantar siswanya, tapi serinya Jetbus 5 ya teman-teman. Jetbus 5 jangan disamakan dengan seri Jetbus 2 atau 3. Pertanyaan beliau tadi adalah antara bisnis bis dengan bisnis box mana potensial? Potensial bukan iklan. Potensial semua. Kalau sekarang permintaan di sini kita makanya saya nambah lagi, itu berarti potensi. Ya. Karena semakin hari orang semakin berhadapan dengan kerjaan, semakin banyak yang stres. Satu, yang kedua, jalur selatan sudah hampir jadi. Jadi nanti Jogja Pantai Selatan itu akan menjadi eksplor pariwisata yang sangat menjual. Jadi bisnis itu menarik dibandingin yang sekelas kecil karena pemainnya terlalu banyak. Dan kita juga
juga sudah membuat grup kecil. Di sini ada calon-calon pemain pariwisata besar kita. Ada, nggak usah saya sebutkan lah nanti dia baru. Oke. Jadi artinya kan tadi beliau baru memulai antara bis dan dogs, itu mana potensial lebih kepada mana yang ini? Beda segmennya sih Pak, cara mainnya berbeda. Kalau bis itu Pemain baru mana? ya, kalau pemain baru tergantung market dia biasa grab di mana. Yang penting kalau mau mulai baru timnya itu kuat di mana. Kalau kuatnya di industri ya main truk. Kalau kuatnya di sosial media dan entertain, perkuat di pariwisata. Baik. Kalau yang mendatangkan Pulus, semuanya mendatangkan Pulus Pak. Ini tim pariwisata, saya di sini sudah transparan masuk aja karena mereka yang jalan. Kalau mendatangkan itu rasionya sebenarnya kalau sudah ketemu jalannya, pariwisata itu cuan banget. Bapak lihat aja, juragan 99 itu sekali beli nggak 1-2, puluhan Pak. Nah kita ingin ikut-ikut seperti itu. Baik, terima kasih Balik. Dan itu di IKPEXI Nusantara belum ada pemainnya. Oke, karena waktu kita terbatas, kita akan segera makan siang. Saya ada satu pertanyaan untuk Pak Suryo, mohon dijelaskan dengan simpel. Nanti terakhir ada closing statement di sesi 1 dari Pak Supri. Pak Suryo, saya ada pertanyaan. Jadi ketika teman-teman yang udah usaha dan dia stuck atau jumut bahasa ininya, bagaimana kita melakukan improvement dengan bisnis kita agar perusahaan kita bisa, kalau bahasa Pak Harim dari adaptif kan, beliau bisa ini ya, lincah dia, meskipun tampil beda tapi lincah ya. Jadi adaptif dan inovatif. Silakan Pak. Ya, mungkin sebagai penutup juga ya, terima kasih pertanyaannya. Memang apapun dunia usaha yang akan nanti digeluti itu pasti harus ada suatu inovasi atau menggunakan cara-cara yang biasa kita sebut, kalau kita ini kan orang alumni Jepang sudah tahu, yaitu Keizoku Kaizen atau continuous improvement. Memang mudah ya, istilah Keizoku Kaizen itu sering didengung-dengungkan, tetapi sebenarnya prinsipnya apa sih? Sebenarnya kalau ada materi saya yang di slide beberapa itu kalau bisa tampilkan mungkin, tapi kalau nggak bisa ya saya jelaskan bahwa prinsip flow dari sebuah Kaizen itu pertama ya, ini misalnya terjadi stagnasi ya. Stagnasi kemudian kita ingin menggali atau mengimprovisasi sebuah masalah ini, maka Anda harus identifikasi dulu masalahnya apa. Anda sebut saja masalahnya apa gitu. Nah kemudian misalnya apa, masalah penurunan bla 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 gitu. Kemudian dari situ ya Anda ukur yaitu kondisi sebelumnya ya, kondisi sebelumnya seperti apa itu harus diidentifikasi. Jadi kalau istilah bahasa Jepang itu mondai no kenzaika, jadi masalah yang tertutup. Jadi ada istilah apa, gunung es dan orang Jepang sering menggunakan istilah gunung es, di mana muncul gunungnya sedikit ternyata yang di bawah itu banyak masalahnya, yang di bawah banyak. Jadi Anda harus identifikasi kenzaika dulu, kenzaika ya. Jadi diperjelas ya, proses apa, masalah sebelumnya seperti apa. Jadi istilahnya itu genjoha juga. Jadi mengidentifikasi kondisi yang sebenarnya terjadi seperti apa sebelumnya. Anda ukur, Anda harus dapatkan angka ukuran tersebut seperti apa. Kemudian Anda coba improvisasi dengan suatu metode. Nah metodenya itu banyak sekali di dunia manufacturing, dalam dunia bisnis jasa banyak, tinggal Anda pilih. Contohnya saja kalau misalnya di apa itu di dunia manufacturing kita ada industrial engineering, ada TPM, ada TQM, ada lean production system, ada HRS dan sebagainya. Itu bisa Anda gunakan. Tetapi yang Anda harus identifikasi adalah masalah tadi yang sebelumnya itu. Nah
setelah itu Anda gunakan sebuah metode, mungkin Anda bisa pakai konsultan atau Anda bisa berdiskusi dengan orang lain, kemudian coba dilakukan itu. Adakah perubahan? Biasanya flow Kaizen itu selalu ada kondisi sesudah. Jadi ada Kaizen Maito Kaizen, atau itu selalu di dalam dunia Kaizen itu selalu ada Kaizen Maito Kaizen Ato. Jadi setelah diukur di sebelum, kemudian yang sesudah, dan Anda bandingkan ada nggak perbaikan dari yang tadi misalkan masalah tadi. Nah setelah itu ya baru Anda evaluasi. Nah ternyata masalah tadi itu bisa kok ini diperbaiki. Caranya seperti apa? Anda komitmen di situ, Anda standarisasi, gitu. Jadi istilahnya diwujudkan di situ kan. Jadi ini cara berpikir ya, sesungguhnya cara berpikir Kaizen itu seperti itu. Nah nanti penerapannya banyak, mau tadi yang bisnis base, mau bisnis yang permesinan, bisnis sekolah dan sebagainya, itu semuanya metode Kaizen itu bisa dipakai. Begitu Pak Master mungkin. Baik, ya. Sangat menarik dari identifikasi masalah, terus kita bikin before afternya dan standarisasi. Poinnya itu. Baik, acara sayang sekali sebenarnya obrolan sangat menarik, orang-orang luar biasa. Cuman waktu kita terlalu pendek, apa boleh buat, dan kita tutup. Sebelum tutup ada penyerahan plakat penghargaan. Saya terima kasih dulu ke Pak Sarita, Pak Suryono, Pak Haji Makmur, Pak Budano, dan juga Pak Halim. Bapak Ketua akan memberikan kenang-kenangan sebagai cendera mata. Saya kembalikan kepada MC Bapak Khawari, silakan.